Selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak sekolah Minggu GAP Sultra Jemaat Antam Pomala yang ada di rumah dan di mana saja berada? Tentunya luar biasa. Hari ini Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021, jumpa lagi dengan saya Ibu Seprin dan Ibu Pujiarti dan Kakak Kesya dalam ibadah online sekolah Minggu GAP Sultra Jemaat Antam Pomala. Nah, anak-anak, sebelum ibadah dimulai, tak lupa Ibu Guru mengingatkan kembali agar anak-anak semuanya tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu memakai masker bila keluar rumah, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, selalu menjaga jarak bila bertemu dengan orang lain di luar rumah. Dan Ibu Guru juga mengingatkan bahwa sekalipun ibadahnya di rumah aja, tapi anak-anak harus tetap memakai baju yang rapi dan tidak boleh lari-lari dalam rumahnya sebelum ibadah selesai. Dan yang sudah bisa baca Alkitab, siapkan Alkitab juga, dan jangan lupa bawa persembahannya. Iya, uang persembahannya disiapkan. Baiklah anak-anak semua, berdiri, kita akan mulai ibadah kita dan kita nyanyi bersama lagu Dari Terbit Matahari. Semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah anak-anak, lipat tangan semua, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, siapa yang pernah lihat King Kong dan binatang bebek? Gimana yang modelnya King Kong dan binatang bebek? Nah supaya kita tahu modelnya, kita nyanyi bersama lagu King Kong. Semangat. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi King Kong. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha
anak-anak, ternyata King Kong itu badannya besar dan kakinya pendek. Dan bebek itu ternyata lehernya panjang tapi kakinya juga pendek. Semua itu ciptaan Tuhan. Oh ya Bu Puji, Oh ya. saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Yoce. Ya. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, ternyata ada yang mau tampil dulu nih. Siapa mereka ya? Ya, teman-temanmu yang sudah mengirimkan video dengan berani mengucapkan ayat hafalannya minggu lalu. Yuk kita saksikan bersama. Oke. Nama saya Dorfi dari kelas kecil. Ayat hafalan Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Terima kasih. Shalom, nama saya Gisela. Saya akan menghafal ayat hafalan Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Gilbert Angelo Giovanni. Hari ini Gilbert mau menghafalkan Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Terima kasih, shalom. Shalom, nama saya Gracia Sefanya Arsinta. Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Terima kasih, shalom. Shalom, nama saya Areta Amoresa Ramba. Saya akan menghafal Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran sebab semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Terima kasih. Shalom. Luar biasa ya Bu Puji. Iya. Ternyata anak-anak sekolah minggu kita hebat-hebat dan berani. Iya Bu Seprin, tadi kita sudah saksikan mereka. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita nyanyi dulu lagu Baca Kitab Suci. Mari anak-anak kita menyanyi bersama lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Yoce. Dengan kasih disilahkan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu memberkati kami. Tiba saatnya pada hari ini kami akan mendengarkan cerita-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami mampu untuk mendengar dan memahami cerita-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anakku yang kekasih, firman Tuhan yang kita akan dengarkan terambil dari kitab Kejadian pasal 6 sampai dengan pasalnya yang ke-9. Nah, minggu lalu kita sudah dengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Resti. Tentang apa? Bagaimana manusia melakukan dosa, yaitu Kain yang telah membunuh adiknya. Siapa nama adiknya anak-anak? Iya, yaitu Habel. Nah, Kain membunuh Habel. Tuhan marah. Lalu Tuhan menyuruh Kain untuk pergi jauh dari tanah di mana tempat ia membunuh adiknya. Dan Tuhan juga menjauhkan dia dari kedua orang tuanya. Jadi setelah peristiwa Kain dan Habel ini, Allah tetap memberkati Adam dan Hawa. Allah katakan kepada Adam dan Hawa, penuhilah bumi ini, beranak cuculah. Nah, pada saat itu manusia semakin hari semakin banyak. Tetapi banyaknya manusia, mereka tidak mau lagi mengindahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka sombong, mereka jahat. Semua ajaran-ajaran Tuhan mereka abaikan, mereka tidak mau lakukan. Apa yang menurut kata mereka itu yang mereka lakukan. Jadi Tuhan sangat jengkel kepada mereka. Nah, pada suatu hari di tengah-tengah dosa yang telah dibuat oleh manusia, semuanya manusia itu berdosa, tetapi ada satu keluarga yang sangat taat kepada Tuhan, yang selalu Tuhan kasihi karena dia selalu percaya kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, beribadah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Makanya Tuhan sangat sayang kepada keluarga ini. Siapa nama keluarga ini anak-anak? Keluarga ini adalah Bapak Nuh. Nah, pada suatu hari
Tuhan berbicara kepada bapak Nuh. Dia katakan, saya akan mendatangkan air bah. Nah, apa itu air bah, anak-anak? Yaitu banjir yang besar. Tapi mungkin anak-anak pernah melihat mengalami banjir atau tidak. Tapi mungkin biasa dilihat dari tayangan televisi. Bagaimana banjir itu. Tetapi itu tidak seberapa. Kalau kita lihat di Jakarta, orang-orang semua ada yang rumahnya sudah tenggelam, airnya sudah sampai di atas rumah, di mana-mana. Mereka ketakutan. Itu tidak seberapa, anak-anak, dibanding dengan air bah yang Tuhan akan datangkan. Bisa mematikan semua makhluk yang ada di dalam dunia ini. Nah, akhirnya Nuh disuruh membuat satu bahtera yang besar. Ya, bahtera ini sangat besar yang ia buat. Bagaimana bahtera itu, anak-anak? Anak-anak tahu apa itu bahtera? Kalau sekarang dikatakan kapal, tetapi kapal sekarang itu dibuat dari besi, punya mesin. Tidak sama dengan pada zaman Nuh. Itu dibuat dari kayu. Nah, lemnya itu dipakai dengan getah kayu. Nah, Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah sebuah bahtera dari kayu yang kuat. Kayu kuat itu kayu apa kira-kira? Kayu itu adalah kayu gofir namanya. Kayu apa? Iya, kayu gofir. Nah, bahtera yang dibuat oleh Nuh panjangnya berapa meter, anak-anak? Berapa hasta? 300 hasta. Nah, lebarnya berapa hasta? 50 hasta, anak-anak. Sedangkan tinggi berapa hasta? 30 hasta. Nah, bahtera itu dibuat oleh Nuh 3 tingkat. 3 tingkat. Lalu di dalamnya dipilah-pilah, ya, disekat-sekat. Itu menurut perintah Tuhan. Bukan Nuh sendiri yang ciptakan itu bahtera, yang buat modelnya harus begini, tidak. Itu atas perintah Tuhan. Nuh mengikuti perintah itu. Dan sepanjang Nuh membuat bahtera, Nuh tetap mengingatkan kepada orang-orang di sekitarnya yang selalu berbuat jahat, yang selalu sombong, bahwa bertobatlah kamu, Tuhan akan menghukum kamu. Tetapi bukan didengar, malah ditertawai. Mana mungkin Tuhan mau menghukum kita? Kita ini jauh daripada lautan. Kita berada di daratan yang agak tinggi, tidak mungkin air laut mau sampai ke sini, menurut mereka. Tetapi Nuh tidak berhenti-henti mengingatkan mereka. Tetapi Nuh juga tidak mau pusing, walaupun mereka menertawai Nuh, mereka mengatakan Nuh bahwa Nuh itu barangkali gila, tapi Nuh tidak memperdulikan mereka. Apa yang dikerjakan Nuh, yaitu bahtera, Nuh bekerja dengan giat bersama dengan anak-anaknya. Sehingga bertahun-tahun, berhari-hari, bertahun-tahun bahtera itu pun jadi juga. Nah, kira-kira berapa tahun bahtera itu dibuat, anak-anak? 100 sampai 120 tahun, anak-anak. Cukup lama ya? Lama sekali. Nah, sebenarnya seandainya manusia mau bertobat, masih panjang waktunya. Mereka cepat bertobat, mungkin Tuhan tidak melanjutkan rencananya untuk memusnahkan manusia, mendatangkan air bah itu. Tetapi karena manusia tidak mau mendengar, akhirnya bahtera Nuh pun jadi. Dan apa yang dimasukkan ke dalam bahtera, anak-anak? Yaitu semua makhluk hidup sepasang, satu jenis, satu pasang. Allah mengatakan kepada Nuh bahwa
binatang-binatang yang ada di sekitar kamu, masukkanlah satu pasang satu jenis. Misalnya kuda, jantan dan betina, beruang, jantan dan betina, harimau, jantan dan betina, bahkan burung-burung yang berterbangan, jantan dan betina. Nah, semua itu akan diselamatkan. Nah, pada waktu itu Allah menyuruh Musa untuk memasukkan semua makhluk hidup, yaitu binatang-binatang. Dan Bapak Nuh juga bersama dengan anak-anaknya dan istri-istrinya mengumpulkan makanan untuk menjadi bekal di dalam bahtera itu. Nah, setelah semuanya sudah rampung masuk ke dalam bahtera, Bapak Nuh disuruh masuk ke dalam bahtera. Nah, terakhir Bapak Nuh masuk ke dalam bahtera bersama dengan keluarganya. Lalu siapa yang menutup bahtera itu? Bahtera itu tertutup. Kira-kira siapa yang menutup bahtera itu? Apakah Bapak Nuh? Apakah anaknya? Apakah Tuhan Allah? Ya, yang menutup bahtera itu anak-anak adalah Tuhan sendiri yang menutupnya. Nah, setelah bahtera itu tertutup, maka datanglah hujan dari atas. Hujan deras turun. Nah, tidak lama kemudian maka banjirlah seluruh sekitar rumah-rumah mereka. Nah, pada waktu banjir masih kecil, masih rendah, mereka belum kaget. Orang-orang yang berdosa ini, yang sombong ini belum kaget. Tapi setelah dia sudah mulai memenuhi rumah-rumah mereka, baru mereka berenang. Mereka mau menghampiri bahtera itu, tetapi tidak bisa. Karena bahtera itu sudah tertutup. Manusia memohon pertolongan, tetapi anak-anak semuanya sudah terlambat. Nah, pada waktu air bah belum datang, mereka disadarkan, tapi mereka tidak mau. Nanti setelah air bah datang, baru mereka sadar bahwa benar-benar apa yang dikatakan Bapak Nuh itu terjadilah. Nah, setelah itu hujan turun 40 hari 40 malam anak-anak. Nah, setelah itu air memenuhi bumi. Semua gunung-gunung tertutup, pohon-pohon sudah tertutup dengan air. Yang kelihatan adalah air. Dan bahtera Nuh kelihatan di atas air. Hanya itulah bahtera yang kelihatan. Semua tertutup dengan air. Nah, makanya pada waktu sudah 40 hari 40 malam, Tuhan menghentikan hujan. Lalu hujan berhenti. Nah, waktu hujan berhenti, air mulai perlahan-lahan surut. Tetapi semua makhluk yang masih berada di dalam dunia itu, semua sudah mati binasa, sudah mati tenggelam. Nah, yang selamat itu dari bahtera hanya binatang-binatang yang ada di dalam bahtera bersama dengan Nuh dan keluarganya. Siapa keluarganya Nuh? Yaitu Nuh bersama dengan istrinya dan 3 orang anaknya laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan 3 orang istrinya, 3 anaknya, 3 istrinya. Jadi semuanya berapa orang anak-anak yang ada dalam bahtera? 8 orang anaknya. 8 orang semuanya yang ada di dalam bahtera. Nah, setelah bahtera itu kandas di sebuah gunung yang bernama Gunung Ararat, Nuh mulai agak senang karena bahtera sudah kandas. Berarti air sudah semakin hari semakin surut. Lalu Nuh membuka jendela. Lalu dia melepaskan burung gagak. Nah, waktu dia melepaskan burung gagak itu kembali ke dalam bahtera. Berarti belum ada tempat
untuk burung gagak itu bertengger. Nah, minggu-minggu kemudian dia melepaskan lagi seekor burung merpati. Nah, waktu dia melepaskan burung merpati kembali masuk ke dalam batra. Berarti air masih banyak, belum ada tempat, belum kelihatan pohon-pohon. Nah, yang kedua, dia melepaskan lagi burung yang sama, yaitu burung merpati. Burung merpati kembali membawa ranting pohon zaitun, daun zaitun. Dia membawa ranting zaitun, berarti tandanya pohon-pohon sudah mulai nampak. Air sudah semakin hari semakin surut. Nah, kemudian dia melepaskan lagi yang ketiga kali burung merpati itu. Burung merpati sudah tidak tinggal lagi sudah tidak kembali lagi ke batra, tetapi dia sudah tidak pulang, dia tinggal. Berarti sudah ada tempatnya, tempat bertengger. Nah, setelah itu anak-anak, tidak lama kemudian Allah menyuruh Bapak Nuh untuk keluar dari batra. Berarti sudah tanah-tanah di dalam dunia itu sudah kering. Dan Allah menyuruh Bapak Nuh bersama dengan binatang-binatang yang ada. Ya, ini Bahtera bersama dengan binatang-binatang yang ada, mereka semua keluar dari dalam Bahtera. Nah, ada yang melompat, ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang merayap. Semua bersukacita menikmati dunia. Ya, akhirnya mereka pada lari pencar-pencar mencari tempat mereka masing-masing. Dan apa yang dibuat oleh Bapak Nuh, anak-anak? Coba kita perhatikan gambar ini. Apa yang pertama kali dibuat Nuh pada waktu dia keluar dari Bahtera, yaitu dia mendirikan mezbah. Dia mendirikan mezbah. Untuk apa mezbah itu? Ya, mezbah itu untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah. Nah, setelah dia mempersembahkan korban kepada Allah, dia bersyukur. Dia berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Karena Tuhan Allah telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Begitu besar kasih Allah kepada Bapak Nuh. Nah, dan setelah itu anak-anak, Tuhan juga berjanji kepada Nuh bahwa Nuh akan beranak cucu memenuhi bumi ini. Nah, dan setelah itu Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah, tetapi Tuhan akan mendatangkan juru selamat yang akan menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, pada saat itu perjanjian ini ditandai oleh sebuah busur yang diletakkan Tuhan di atas langit. Nah, biasanya kita sebut pelangi. Nah, kadang kalau hujan gerimis, biasa kita lihat ada pelangi. Nah, itu tandanya perjanjian antara Allah dan Nuh bahwa dia tidak akan memusnahkan lagi manusia, makhluk hidup, seluruh makhluk hidup yang berada di dalam dunia. Nah, setelah itu Nuh tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah, anak-anak,
bagaimana kasih Tuhan kepada kita selaku anak-anak. Pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita diberikan orang tua yang sangat mengasihi kita. Dan Tuhan memberkati orang tua kita di dalam mereka mencari nafkah bagi kita. Untuk membutuhkan kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan selalu berikan lewat orang tua kita. Nah, kalau kita mau makan ini, ya kita minta sama orang tua kita karena Tuhan selalu mengasihi kita. Nah, contohnya kita diberikan Tuhan napas kehidupan, keselamatan, kepintaran, orang tua yang baik yang mendidik kita, seperti Bapak Nuh yang mendidik anak-anaknya dengan tekun, dengan baik, tidak terpengaruh dengan orang-orang nakal, orang-orang jahat. Nah, mudah-mudahan kita juga selaku anak-anak, kita dididik dengan baik oleh orang tua kita, dan kita jangan terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita yang mau mengajak kita untuk berbuat nakal. Nah, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, memelihara kehidupan kita, semua kebutuhan kita Dia penuhi. Dan itulah kasih Tuhan kepada kita. Dan kita juga kalau kita mengikuti ajarannya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Berarti kita mengasihi juga Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kita. Terpujilah Kristus. Sampai sekian cerita kita. Nah, untuk menjadi ayat hafalan anak-anak, yaitu terambil dalam kitab Mazmur pasal 100 ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 100 ayatnya yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Judul daripada cerita kita adalah Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Terpujilah Kristus. Salam. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Yoce. Diucapkan terima kasih. Oh ya, Bu Puji, ternyata ada ayat hafalan lagi nih dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 5. Apa ya bunyinya? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Iya, jadi anak-anak yang ada di rumah tetap semangat ya mengikuti ibadahnya dan menghafal ayat hafalannya. Lalu mengirimkan videonya ke ibu guru untuk ditampilkan pada ibadah minggu depan. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, kita menyanyi bersama lagu Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang.
lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, anak-anak, kita siapkan persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, Bu Puji, bagaimana caranya ya mengumpulkan persembahan kita? Ya, kita persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dibawa ke gereja oleh mama atau papa. Boleh setelah ibadah hari ini, boleh juga minggu depan. Nah, untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu Persembahan. Bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah memberi persembahan. Jadi sekarang kita mau berdoa syukur dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Reski Gunawan STH. Dengan kasih disilahkan. Ya baik, anak-anak sekalian, tiba saatnya kita akan bersama bersatu dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang terus berlangsung dalam sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur atas anugerah dan penyelamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau di minggu yang kudus-Mu ini Tuhan, bersama anak-anak sekolah minggu. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, melalui persekutuan kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan mampu dikelola dengan baik hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Terlebih kami bersyukur di mana kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami membawa keberadaan anak-anak sekolah minggu-Mu yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan akan terus memimpin kehidupan mereka, menganugerahkan mereka terus kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah pimpinan dan pemeliharaan Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak sekolah minggu-Mu yang dalam tahap pertumbuhan, biarlah hari semakin hari Tuhan semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan bahkan lewat pertumbuhan mereka juga Tuhan, kedua orang tua kasih mereka terus mendidik mereka di dalam Engkau, dan bahkan suatu kelak mereka dapat mengakui Engkau secara pribadi bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah duduk di bangku pendidikan. Anugerahkan mereka hikmat kebijaksanaan yang asal dari Engkau sendiri, sehingga lewat perjuangan anak-anak dikasih mereka senantiasa mengandalkan Engkau setiap saat dan setiap waktu, walaupun hanya belajar di rumah saja Tuhan. Dan biarlah satu kelak juga mereka dapat meraih cita-cita mereka sesuai yang mereka harapkan ke depannya. Berkati segenap kedua orang tua anak-anak-Mu
pimpin dan peliharakan juga terus mereka Tuhan. Anugerahkan mereka sukacita yang asal dari Engkau sendiri, sehingga tugas dan tanggung jawab mereka dalam mendidik anak-anak kekasih mereka mampu emban dengan penuh tanggung jawab di hadapan Engkau sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengasuh sekolah minggu yang tetap setia dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Anugerahkan mereka juga terus kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap kuat sehat dalam mengasuh mendidik anak-anak sekolah minggu terkhusus dalam jemaat kami Antam Pomala. Berkati pengasuh yang pada saat ini di dalamnya Kak Sure yang dalam kelemahan tubuh, kiranya biarlah obat-obatan yang dikonsumsi pada saat ini Tuhan, dengan kuasa Tuhan sendiri Kak Suri boleh pulih, boleh sehat kembali, dan boleh sama-sama kembali dalam arak-arakan pelayanan terkhusus dalam pelayanan sekolah minggumu di jemaat di tempat ini. Kami juga tetap mendoakan Tuhan akan tim multimedia yang tetap setia mendampingi kami dalam pelayanan recording setiap minggunya. Biarlah juga Tuhan akan terus memberkati mereka Tuhan, sehingga apa yang talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka mampu mereka emban dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan akan keberadaan bangsa dan negara kami, dan Engkau tahu sendiri apa yang menimpa bangsa Indonesia kami Tuhan, di mana virus pandemi COVID-19 semakin merajalela. Namun kami selaku orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan tetap melindungi anak-anak-Mu, melindungi kami semua, sehingga kami boleh terhindar dari virus corona ini Tuhan. Dan berkati setiap upaya pemerintah kami Tuhan untuk melaksanakan proses vaksinasi, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami selaku masyarakat Indonesia boleh menerima vaksinasi itu Tuhan, untuk lebih menguatkan imun kami. Dan anugerahkan kami hikmat Tuhan selaku orang-orang yang percaya kepada Engkau, supaya kami bisa terus menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami untuk mematuhi protokol kesehatan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, inilah doa syukur kami Tuhan, pengharapan kami, ampunkan salah dan dosa kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Tak terasa ya Ibu Puji, kita sudah berada di penghujung ibadah kita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Untuk itu, anak-anak yang ada di rumah dipersilakan berdiri, kita nyanyi bersama Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, untuk berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Reski Gunawan STH, disilakan. Ya, anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita bersama pada saat ini. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekalian, disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah sekolah minggu Gebsultra Jemaat Antam Pomala yang telah kita laksanakan bersama. Diucapkan terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah di rumah dan juga buat orang tua yang dengan penuh kasih mendukung dan mengarahkan anak-anak dalam ibadah di rumah. Kami atas nama pendeta, pengasuh sekolah minggu, dan semua kru yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Shalom. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.